Allahu Akbar, yang 20 tahun musibah tsunami. Getanyo tak peringati taboh musibah ngeri yang pernah terjadi. Gempa bumi disertai gelombang tsunami. 20 tahun yang lalu kamu syuhu bantigom dunia. Yang pun terjadi gempa. Ohlehnya truh haba kadi EI. Na yang pelung Uindrapuri. Na cit umatai. Mita tempat tinggi bek truh I. Le yang hana sempat lari. Karena hana mengerti pu yang terjadi. Sehingga digulung lei. Na yang fikir uronyan ka kiamat. Ka tamat dunia. Bahkan menang kiri kanan kai hana mengerti menyenyan tsunami. Ohlehnya mayat meriti jid kebukti dahsyatnya musibah tsunami. Meretuh ribe urang mati data akhir korban jiwa. Meribe rumah dan gedung berikut kapai apung dibet lei. Nyan bejud ke tanda wahai saudara bahawa manusia hana berdaya di hadapan yang maha kuasa. Asyhadu anna Muhammadar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Malikil Haqqil Mubin Dhil Quwwatil Matin Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih beri kita banyak sekali nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada subuh yang mulia ini telah dapat melaksanakan salat subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Alhamdulillah setelah selesai salat kita masih punya waktu kesempatan untuk kita melanjutkan i'tikaf sembari kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Mairul, seyogyanya seperti juga mungkin yang disebarkan melalui media sosial bahawa yang mengisi tausiah di subuh ini adalah Ustaz Ilham Maulana, tapi beliau informasi dari Ustaz Erwandi beberapa hari yang lalu di opname di rumah sakit, dan kemarin Ustaz Irwandi sudah menjenguk ke rumah. Beliau sudah keluar dari rumah sakit tapi dalam proses recovery sehingga belum fit. Maka kemudian yang ada dalam line up-nya saya yang paling susah kalau berhalangan yang memberi tausiah Ustaz Erwandi, karena Ustaz Erwandi yang bertanggung jawab, maka beliau sudah menduduk artinya. Kemudian beliau kemarin sampaikan ke saya, maka saya sampaikan insya-Allah ya saya harus selalu ada dalam line up. Kalau pemain intinya enggak ada, yang dalam line up harus selalu siap.
Para jamaah rahimakumullah, kita doakan tentunya mudah-mudahan Ustaz Ilham Maulana Allah beri kesembuhan segera, dan kemudian di suatu saat nantinya dapat mengisi kembali tausiah di safari subuh kita. Para jamaah yang mulia, insya-Allah pada kesempatan tausiah subuh kita hari ini ada dua momentum. Yang pertama adalah mengenang 20 tahun musibah tsunami. Yang kedua, seperti disampaikan Pak Imam tadi, ini akhir tahun, ada bulukatnya lagi jadi. Maka mengakhiri tahun 2024, memasuki sebentar lagi tahun 2025. InsyaAllah kita bagi dua tausiah, tapi secara singkat dua-duanya. Saya awali mengenang 20 tahun musibah tsunami. Saya awali dengan sebuah syair Aceh yang saya karang sendiri, mengenang 20 tahun musibah tsunami. Getanyo tak peringati taboh musibah ngeri yang pernah terjadi. Gempa bumi disertai gelombang tsunami. 20 tahun yang lalu kamu syuhu bantigom dunia. Yang pun terjadi gempa, ohleh nyantruh haba KDAI. Na yang pelung Uindrapuri, na cit umatai, mita tempat tinggi Bektruhi. Le yang hana sempat lari, karena hana mengerti pu yang terjadi, sehingga digulung lei. Na yang fikir uronyan ka kiamat, ka tamat dunia. Bahkan menang kiri kanan kai, hana mengerti menyenyan tsunami. Ohlehnya mayat meriti, jut kebukti dahsyatnya musibah tsunami. Meretuh ribe urang mati, data akhir korban jiwa. Meribe remah dan gedung berikut kapai apung di bet lei. Nyan bejut ke tanda wahai saudara, bahawa manusia hana berdaya di hadapan yang maha kuasa. Ke Allah bela tak ingat menancit ke Muhammad Rasul yang mulia. Tak pebut suruh puji tegah, yang larang Allah ngubek tak kerja, nyan ke cara selamat dari bala. No dile ulum mencai, dudo ulum fikir ulum tambung rumah. Para jamaah rahimakumullah, saya mungkin tinggal menyimpulkan saja dari syair tadi, bahawa 20 tahun yang lalu mayoritas kita, kalau saya lihat wajah-wajah ini, orang yang sudah hadir waktu itu. Artinya karena dari usia udah lebih 20 semua ini. Artinya kita adalah orang-orang yang mungkin sebahagiannya terlibat langsung dengan musibah tsunami, dan Allah beri kita masih selamat, dan sebagian dari keluarga kita ikut kemudian menjadi korban waktu tsunami. Dan kita juga adalah orang walaupun tidak langsung terlibat, tetapi yang langsung menyaksikan dengan mata kita betapa dahsyatnya musibah tsunami yang terjadi pada 2004. Kalau kita lihat dari catatan yang dicatat oleh para ahli, musibah tsunami dilihat dari jumlah korban jiwa, dari bencana-bencana alam yang terjadi, itu ada di ranking yang ke-11. Yang paling pertama besar korban jiwa itu adalah banjir di China tahun 1938 dengan 4 juta orang meninggal dunia. Disusul juga banjir Sungai Kuning di China sampai 2 juta orang.
Tapi kalau kita lihat dari sisi jenis bencana alam berupa tsunami, maka tsunami Aceh yang terparah, ya, korban jiwanya dan juga tentu korban material dan benda yang lainnya. Maka para jamaah rahimakumullah, kita dengan jelas menyaksikan bahwa betapa manusia ini bagaimanapun hebatnya, tidak ada apa-apa di hadapan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita melihat bagaimana rumah-rumah, gedung-gedung yang dibangun dulu sudah dipertimbangkan aspek gempa dan sebagainya, tetapi dalam hitungan menit itu disapu oleh gelombang tsunami. Betapa orang-orang sudah mengumpulkan, ya, harta kekayaan bertahun-tahun, tapi itu bisa kemudian diambil dalam hitungan detik. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat ke sejarah ke belakang yang dicatat oleh Al-Quran tentang bencana-bencana alam yang Allah timpakan kepada umat terdahulu, itu juga menunjukkan betapa bahwa umat-umat terdahulu itu punya kelebihan, tetapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hantam mereka dengan bencana-bencana alam mengikut kepada kekuatan yang mereka punya, untuk supaya Allah tunjukkan kelebihan kalian dan kekuatan kalian itu tidak ada apa-apanya. Pertama adalah banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Syekh Wahbah Az-Zuhairi dalam tafsir Al-Munir mengatakan, banjir di zaman Nabi Nuh itu skalanya dua pendapat ulama. Pendapat pertama menenggelamkan seluruh dunia. Pendapat yang kedua skalanya lebih kecil, menenggelamkan seluruh jazirah Arab. Kalau ini saja jadi pendapat yang dipegang, berarti bagaimana dahsyatnya banjir di zaman Nabi Nuh, sehingga anak Nabi Nuh ketika diajak ayahnya naik ke dalam kapal biar selamat dari banjir, dia mencoba menganalisis dengan logika fikirnya, maka dia lebih memilih untuk naik ke atas bukit gunung, karena tidak pernah yang namanya banjir bisa melampaui gunung, kan nggak ada banjir melampaui gunung. Maka dia katakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kenyataannya di zaman Nabi Nuh banjir itu menenggelamkan gunung-gunung. Kaum Ad yang tempat tinggal mereka di daerah Yaman itu punya kelebihan apa? Badan mereka itu besar-besar, fisik mereka itu kuat-kuat. Syekh Wahbah dalam tafsir Al-Munir mengatakan mereka itu kalau cabut pohon korma pakai tangan, nggak pakai beko. Itu orang Ad. Tapi karena kekufuran kepada Allah dan mereka angkuh dengan kelebihan fisik mereka, dengan kekuatan badan mereka, maka Allah hantam mereka dengan apa? Dengan angin topan yang bertiup 7 malam 8 hari tidak berhenti-berhenti. Dalam surah Al-Haqqah Allah mengatakan, wa amma thamudu wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma, sehingga mereka itu tumbang seperti tumbangnya pohon-pohon kurma. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Kemudian kaum Samud itu punya kelebihan di apa? Di arsitektur, di engineering, membangun rumah dengan memahat gunung-gunung, sehingga mereka angkuh dengan kehebatan mereka di engineering dan di arsitektur. Maka karena mereka kufur kepada Allah, Allah kirim mereka apa? Gempa bumi yang meluluh lantakkan tadi rumah-rumah mereka yang kokoh tadi. Allah luluh lantakkan dengan gempa bumi, melawan keangkuhan mereka dan kelebihan mereka. Berikutnya adalah jamaah rahimakumullah apa? Kaum LGBT, kaum Nabi Lut alaihi salam. Apa Allah kirim kepada mereka itu adalah likuifaksi.
Kita jujur bahawa sebelum kejadian tsunami Aceh, maka dalam syair saya tadi bilang bahawa orang belum mengerti itu apa tsunami. Betul-betul tsunami itu katanya asing. Orang kalau disebut tsunami nyampu binatang, ada orang. Tapi setelah tsunami Aceh, sekarang secara dunia orang kalau disebut tsunami paham. Bahkan sekarang kalau ada kekuatan gempa dengan skala tertentu, itu orang udah siap-siap ya untuk kemudian mencari tempat tinggi karena berpotensi untuk kemudian tsunami. Sama halnya likuifaksi. Ini adalah hal yang tak pernah kita dengar. Tapi ketika terjadi gempa Palu, kemudian terjadi bersama itu likuifaksi, bergeser tanah sehingga perkampungan itu jadi hilang, rumah-rumah menjadi tenggelam ke dalam tanah, baru kemudian kita paham, oh itu namanya likuifaksi. Di zaman Nabi Lut dulu, Allah mengatakan falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Ketika datang bencana dari Allah, maka tanah yang di bawah diangkat ke atas, yang atas ditaruh ke bawah. Ini likuifaksi. Jamaah rahimakumullah, maka kalau kita lihat umat-umat terdahulu yang punya kelebihan-kelebihan, tetapi karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hantam mereka itu dengan bencana-bencana sehingga tidak berdaya apa-apa. Kalau malah dulu semua yang kafir itu Allah binasakan, yang selamat hanya yang beriman bersama Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Allah menyebutkan di dalam kisah-kisah tadi di surat Al-A'raf mulai ayat 59 sampai ayat 96, maka Allah kemudian menyebutkan di ayat 94, wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yadharra'un. Tidaklah tadi kami kirim kepada setiap negeri itu seorang rasul karena mereka sudah kufur, maka diajak mereka oleh rasul tersebut untuk meninggalkan kekufuran, keangkuhan, kemaksiatan dan kembali kepada Allah. Lalu mereka kemudian membangkang, maka Allah kirimkan kepada mereka tadi bencana-bencana. Tujuannya apa? La'allahum yadharra'un, agar mereka itu tunduk dan patuh kepada Allah karena melihat tidak berdaya apa-apa menghadapi kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah meyakini, orang yang mengakui lemah, ya, maka tentunya adalah apa? Harus patuh kepada yang kuat, yang maha kuasa. Jamaah rahimakumullah, maka di antara pelajaran yang mesti kita ambil, seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala juga, Allah menceritakan balik kisah-kisah tadi dalam Al-Quran. Bahkan sebahagiannya diulang di beberapa tempat dalam Al-Quran. Para ulama ahli Al-Quran mengatakan, kalau sebuah kisah diulang di beberapa tempat dalam Al-Quran, di pembahasan Qasasul Quran, itu diantara maknanya bahwa kisah tersebut ada pelajaran penting untuk terus diingat, maka diulang-ulang dia di beberapa tempat dalam Al-Quran. Maka beberapa kisah tadi diulang-ulang selain dalam surah Al-A'raf yang disebut secara periodik tadi. Maka di surah Yusuf ayat 111 Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka umat-umat terdahulu itu ada pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Itu bukan dongeng yang dikarang-karang. Ma kana haditsan yuftara, itu bukan dongeng.
yang dikisahkan Quran itu bukan dongeng. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, itu kebenaran dan membenarkan apa yang pernah dikisahkan oleh kitab-kitab terdahulu, di Zabur, di Taurat, di Injil, diulang oleh Al-Quran. Ini adalah hak, ini adalah kebenaran. Untuk apa? Ibrah, pelajaran liulil albab. Maka di antara pelajarannya jamaah rahimakumullah adalah apa? Tadi saya sebut bahwa kita ini manusia gak ada berdaya apa-apa menghadapi kekuatan Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah kirim bala tentaranya dalam berbagai bentuk, baik itu bencana alam ataupun non bencana alam seperti Covid yang sudah kita lewati yang lalu. Maka oleh karena itu tidak ada pilihan lain kita melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah maksud ketika Allah menegur kita dengan berbagai bencana-bencana atau musibah-musibah. Di dalam surat Ar-Rum Allah juga menyebutkan misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di laut, di darat dan di laut, itu juga karena dari ulah perbuatan manusia ini. Lalu kemudian Allah antar mereka ya teguran dalam bentuk bencana-bencana. Itu untuk apa? La'allahum yarji'un, agar mereka balik lagi ke jalan yang benar, agar mereka sadar bahwa mereka lemah, mereka enggak berdaya. Kembalilah kepada yang maha berdaya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam surat As-Sajdah yang sering dibaca di solat subuh hari Jumat, saya dulu sebelum baca tafsirnya memang menjadi sesuatu yang saya coba mau saya cari ya, karena secara bahasa Arabnya paham tapi maksudnya enggak paham. Apa kata Allah dalam surat As-Sajdah setelah Allah ya pertama menyebutkan tidak sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik, adalah walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Tadi secara bahasa Arab kita bisa paham, kami akan timpakan kepada mereka al-azab al-adna, azab yang rendah ya, yang sedikit, dunal azabil akbar ya, sebelum nanti azab yang sangat berat. Apa al-azab al-adna itu? Setelah saya cek ke tafsir, ringkasan tafsirnya Ibnu Katsir, Umdatut Tafsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir, itu Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan al-azabul adna adalah masaibud dunya wa asqamuha wa afatuha wa ma halla bi ahliha liyatubu. Al-azabul adna pada ayat ini adalah apa? Musibah-musibah di dunia ini bentuknya bisa dalam macam-macam penyakit, bisa dalam bencana-bencana, bisa apapun yang menimpa penduduk di dunia ini yang tentu itu tidak nyaman dalam kehidupan mereka. Untuk apa Allah kirim itu? Liyatubu, agar mereka taubat kembali kepada Allah, la'allahum yarji'un, agar mereka itu taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jangan sampai kita seperti Allah gambarkan sikap umat terdahulu di surah Al-A'raf tadi di ayat 95. Apa umat-umat terdahulu? Umat Nabi Hud, kan sudah terjadi banjir di zaman Nabi Nuh. Maka Nabi Hud menceritakan kepada mereka, awas ya, kalau kalian kufur kepada Allah, kalian masih sembah berhala, Allah akan datangkan nanti tentaranya
dalam bentuk bencana, habis kalian semua. Itu lihat umat Nabi Nuh, itu diceritakan Nabi Hud. Nanti Nabi Saleh ceritakan kepada kaum Samud, kisah umat Nabi Nuh, kisah umat Nabi Hud. Nabi Lut ceritakan kepada kaumnya apa yang menimpa umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh. Nabi Syuaib ceritakan ini kepada kaumnya. Tapi apa respon kaumnya di ayat 95? Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana adh-dharra'u was-sarra'u fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Ketika mereka diingatkan dengan perkara tadi, thumma baddalna makana sayyi'atil hasanah, kemudian kami ganti lagi tempat-tempat yang sudah porak-poranda, luluh lantak karena bencana tadi, menjadi baik lagi, hidup menjadi normal lagi, menjadi makmur lagi. Ini kalau kita bawa ke konteks kita, kalau orang datang sekarang ke Aceh mau tengok bagaimana tsunami Aceh, ya enggak ada apa-apa. Malah Aceh ini jauh lebih hebat infrastrukturnya setelah tsunami daripada sebelum tsunami. Alhamdulillah, Allah ada sisakan satu bukti kedahsyatan tsunami, kapal apung. Untung ada itu satu. Kalau enggak ada, orang enggak bisa lagi menggambarkan kayak mana dahsyatnya tsunami. Mana lambung dulu lalu lantak, ada, udah bagus sekali, ulele bagus sekali sekarang. Jadi ketika umat-umat dahulu sudah luluh lantak, kemudian normal lagi keadaannya, makmur lagi negerinya, lalu kemudian mereka membangkang kepada Allah, diingatkan oleh Rasul mereka mengatakan apa? Wa qalu qad massa aba'ana adh-dharra'u was-sarra'. Mereka mengatakan apa? Oh, apa yang menimpa nenek moyang kami dulu ya? Ya, itu dinamika alam. Itu adalah ya faktor alam. Jadi mereka mengatakan bukan karena ada maksiat, bukan. Bahwa dalam hidup ini ada senang, ada susah, dinamika. Oh, bencana tsunami, siklus alam akan terjadi lagi. Tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Itu maksud yang mereka katakan, wa qalu qad massa aba'ana adh-dharra'u was-sarra'. Jadi kita jangan sampai bersikap seperti itu. Tsunami, itu adalah siklus alam. Ya, siklus alam. Dan akan terjadi lagi nanti. Ini mendahului Allah. Akan terjadi lagi nanti. Ya, secara berkala, bahkan ada kita dengar orang bilang 100 tahun ke depan akan terjadi lagi. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, yang terakhir adalah apa? Ini yang jauh lebih penting. Lanjutan ayat sajadah tadi. Ayat 22 tadi, 21 dari surah Sajadah. Ini yang betul-betul jangan masuk kita ke kelompok ini, karena Allah mengancam dengan apa? Akan balas dendam di akhirat nantinya. Kapreh, bro. Apa lanjutan ayatnya? Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Kita dengar dibaca ini di subuh Jumat. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih. Tidak ada orang yang paling zalim, melainkan orang yang diingatkan dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya. Kan kita sudah diingatkan tanda kekuasaan Allah waktu tsunami tadi, kayak mana enggak berdayanya manusia ini. Summa a'radha anha, kemudian manusia ini berpaling, apalagi kalau sampai menantangnya. Tidak ada orang yang paling zalim, kata Allah, melainkan orang yang diingatkan. Oleh apa? Tadi Quran mengungkap lagi kisah-kisah orang terdahulu, diceritakan lagi oleh para ustaz-ustaz, diingatkan. Thumma a'radha anha,
kemudian berpaling dari itu. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguh kami, kata Allah, terhadap orang-orang yang jahat, kami akan balas dendam di akhirat nantinya. Itu makna inna minal mujrimina muntaqimun. Kami balas dendam terhadap orang-orang jahat. Hang kapatih mentang ke hulai kapabuk ayu bah kapreh hendu. Ku pabih wakah di akhirat. Balas dendam. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi imam juga membacakan salah satu ayat, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kalian berfikir Allah itu tidak tahu orang-orang zalim melakukan kezaliman. Penguasa-penguasa lakukan kezaliman. Orang-orang ada kekuasaan buat jahat. Apa Allah tidak tahu? Jangan sekali-kali kalian kira Allah enggak tahu dengan ini ya. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi alqulub wal absar. Kami akhirkan hukuman mereka sampai nanti di hari pembalasan. Yang kapreh oh. Maka jamaah rahimakumullah, tidak ada bencana yang paling besar melainkan bencana nanti diazab di akhirat. Inilah al-azabul akbar, diazab di akhirat nantinya. Maka sebelum diazab di akhirat nantinya, ketika kita ditegur dengan macam-macam bentuk teguran Allah, segera sadar, balik ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saja kita sebentar lagi akan mengakhiri 2024 dan segera memasuki 2025. Ya, sebetulnya bagi seorang muslim ya, pergantian tahun ini tentu bukanlah sesuatu yang monumental seperti yang sekarang dirayakan oleh manusia di dunia ini. Karena dalam pandangan Islam, setiap detik dari waktu itu adalah berharga, bukan dalam pergantiannya. Dan kita melakukan muhasabah itu bukan setiap pergantian itu, ya setiap saat kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi kemudian jamaah rahimakumullah, tidak mengapalah untuk kemudian kita mengingatkan. Nah, di antara sekarang hal yang sering sekali muncul di dalam ucapan-ucapan kita ini apa? Ya, bahwa perjalanan waktu sekarang terasa begitu cepat. Ini yang sering sekali dikatakan oleh orang. Oh, mana dah teh kali 25 lama. Lagi barotah mentang war 20 put. Ini yang sering sekarang orang mengatakan. Orang lagi mengerjakan sesuatu, udah mengatakan, kata poro lama gua ada teh. Ya. Orang ketika kemudian ya duduk udah mau Jumat, ka Jumat lorongnya, baru mentang ban Jumat. Jadi sekarang orang merasa bahwa perjalanan waktu itu begitu cepat. Nah, hal ini pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa salah satu tanda mendekatnya kiamat kubra itu adalah apa? Yataqaraba az-zaman. Waktu itu sangat dekat. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sampai menggambarkan ke mana dekatnya waktu itu, digambarkan sampai dengan begitu detail. Pertama ada hadis yang umum, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu. Tidak akan terjadi kiamat kecuali waktu ini sudah mendekat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dijelaskan gambaran dekat waktu ini seperti apa. Kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fas-sanatu kasyahri wasyahru kaljumu'ati waljumu'atu kalyawmi walyawm kassa'ah wassa'ah kakhtiraqi al-asafil khusah
tidak akan terjadi kiamat melainkan waktu ini sudah sangat dekat. Kayak mana kata Rasulullah, fasanatu kasyahri, setahun itu rasa-rasanya seperti sebulan. Wasyahru kal jumu'ati, satu bulan terasa seperti satu Jumat, satu pekan, satu minggu. Wal jumu'atu kal yaumi, satu Jumat terasa satu hari, 3 minggu lagi tiura. Wal yaum kasa'ah, satu hari terasa seperti satu jam. Wasa'ah, satu jam itu terasa seperti apa? Kakhtiraq as-sa'afati al-khusah, seperti daun korma yang kering kebakar, sebentar saja sudah habis. Sebetulnya kalau kita lihat jamaah yang mulia, yang waktu ini tidak ada yang berkurang. 1 detik dulu dengan 1 detik sekarang sama, 1 menit dulu dengan 1 menit sekarang sama, 1 jam dulu juga 60 menit, kemudian 1 hari 24 jam, tidak ada berubah. Cuman terasa saja bahwa dia itu berlalunya begitu cepat. Kalau Syekh Muhammad Hassan, pengarang kitab Ahdatsun Nihaya wa Nihayatul Alam, itu kata beliau tentang makna apa maksud dengan waktu begitu dekat ini, fihi indal ulama aqwal. Memang banyak pendapat para ulama. Kalau beliau lebih memilih apa maksudnya adalah dicabutnya keberkahan pada waktu. Tapi kalau saya bukan itu. Ini pendapat saya pribadi. Ya, kalau pendapat saya pribadi belum tentu betul. Ya, kalau saya melihatnya, ya, tadi sebetulnya waktunya tidak ada yang berkurang, tapi terasa. Itu disebabkan apa? Disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga semua fasilitas itu, ya, menjadi terkonekkan, sehingga orang itu punya banyak kegiatan dan kesibukan, sehingga dia, ya, ke sini, terasa kemudian waktunya sudah habis. Ya, kita ambil contoh, ya, orang dulu misalnya, ya, saya saja misalnya, orang di Piyung saja itu enggak ada mungkin setahun sekali ke Banda Aceh. Kegiatannya apa? Di rumah, ke kedai, ke sawah, ke kebun, ke rumah. Budai naik laju, maka haji hampir dah agak orang nak tepuk-tepuk. Tapi ketika sekarang ini, ya, alat transportasi begitu mudah, ya, sehingga apa? Kalau orang punya banyak kegiatan, dia pagi di sini, ya, ada kegiatan, langsung ditunggu pesawat terbang ke Medan, nanti sore sudah meeting di Jakarta, nanti malam lagi meeting di Singapura, sehingga terasa cepat sekali berjalan waktu ini. Maka jamaah rahimakumullah, ya, ini salah satu tanda daripada mendekatnya kiamat sudah wujud dalam kehidupan, betapa bahwa waktu yang sesungguhnya tidak ada lebih tidak kurang, tetapi terasa oleh kita berjalan begitu cepat. Maka sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu ini adalah sebuah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Dalam kitab Qimatuz Zaman 'indal Ulama, harga waktu di mata para ulama, ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, di antara nikmat-nikmat utama beliau sebut dengan istilah usulun ni'am. Nanti nikmat yang sekunder disebut dengan furu'un ni'am adalah nikmat waktu. Dan waktu adalah nikmat yang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nantinya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Enggak bisa kita gerak dulu nanti di hari akhirat hatta yus'ala an arba', sampai kita akan dipersoalkan dulu
4 perkara. Satunya an umrihi fima afnahu. Umur yang Allah beri itu kita gunakan dalam hal apa? Itu menjadi perkara yang akan dipertanyakan. Bahkan para ulama mengatakan, saking pentingnya perkara waktu ini untuk diperhatikan, maka Allah bersumpah dengan beberapa waktu di dalam Al-Quran. Wadduha wal-laili idza saja wan-nahari idza tajalla. Di beberapa Allah bersumpah dengan waktu. Bahkan ada satu surat yang khusus Allah bersumpah dengan waktu dan mengatakan manusia yang ada dalam perputaran waktu ada dalam kerugian, kecuali orang yang mengisi waktu dengan hal-hal yang amal-amal saleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Maka sidang jamaah rahimakumullah, saya membacakan bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala memandang waktu dan mengingatkan kita akan waktu. Pertama, sebelum ke Imam Al-Ghazali, karena HP-nya lagi goyang-goyang, saya enggak bawa kitabnya tebal. Ya, dalam kitab Qimatuz Zaman indal ulama. Pertama, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan apa? Sahabtu as-sufiyah, saya berkawan dengan orang-orang sufi. Wa mastafattu minhum illa kalimataini, saya enggak mengambil faedah apa-apa dari berteman dengan orang sufi kecuali 2 kalimat dari mereka. Apa 2 kalimat itu kata Imam Asy-Syafi'i? Yang pertama adalah kata mereka, sami'tuhum yaqulun, saya mendengar mereka mengatakan, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, kalau kita tidak potong dia, dia potong kita. Maknanya apa? Waktu itu kalau kita tidak gunakan dia untuk kebaikan, maka dia pasti akan berlalu. Dia enggak akan tunggu kita, dan tidak ada yang bisa tahan dari waktu, dan yang sudah berlalu enggak bisa diambil lagi. Maka ketika kita tidak manfaatkan dia untuk amal saleh, maka dia akan kemudian berlalu, ya. Bahkan mungkin bisa kita akan dimanfaatkan oleh dia dalam amal kebatilan. Maka Imam Syafi'i kedua mengatakan apa? Kata Imam Syafi'i yang kedua adalah wan nafsu, ya, diri kita ini illam tushghilha fil haqqi syaghalatka fil batil. Jadi diri kita ini dengan waktu yang kita miliki, selama kita tidak gunakan dalam kebenaran, dia akan gunakan kita dalam kebatilan. Maka waktu pilihannya 2 saja. Kita pakai dia untuk kebaikan, kalau enggak dia pakai kita untuk kebatilan. Tidak ada pilihan lain. Maka jamaah rahimakumullah, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala juga menulis satu ungkapan yang cukup bagus. Jamaah rahimakumullah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah di halaman 120, wa awqatuka umuruka wa umuruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka wa bihi wusuluka ila na'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala. Waktu itu adalah umurmu, dan dia adalah modal dalam kehidupanmu, dan perdaganganmu adalah atas waktu, dan dengan waktulah kamu bisa sampai ke dalam kenikmatan yang abadi di akhirat nanti di sisi Allah. Dia dalam menggunakan waktu. Fa kullu nafasin min anfasika jawharun la qimata lahu. Setiap detik dari waktu, nafas yang kita keluarkan, itu adalah permata yang tidak ternilai harganya.
idz la badala lahu, yang sudah pergi enggak pernah bisa diambil lagi. Fa idza fata fala audata, kalau sudah pergi enggak bisa pernah kembali. Fala takun kal humqa, jangan jadi orang bodoh. Alladzina yafrahuna fi kulli yaumin, yang senang setiap hari, bi ziyadati amwalihim, dengan bertambah hartanya, wa nuqsani a'marihim, di sisi lain selalu terus berkurang umurnya. Fa ayyu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus, mana ada kebaikan bertambah harta tapi umur terus berkurang. Fala tafrahu illa bi ziyadati ilmin aw amal, jangan kalian senang kecuali bila bertambah ilmu dan amal saleh. Fa innahuma rafiqaka yastahabanika fil qamar, karena ilmu dan amal salehlah yang menemani kamu nanti di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waladuka wa asdiqauka, di mana waktu kamu mati nanti keluargamu, anakmu, temanmu itu akan meninggalkan kamu, tidak ikut dalam kuburan, yang ikut hanya adalah amal-amal saleh. Ibnu Athaillah As-Sakandari juga menyampaikan nasihat terkait dengan waktu ini dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawi li Tahdzib an-Nufus. Kata beliau apa? La tunfiq anfasaka fi ghairi ta'atillah, jangan gunakan waktu melainkan dalam ketaatan kepada Allah. Wala tanzur ila sigharin nafasi, jangan lihat kepada kecilnya waktu. Mati minit, mati jam, mati at. Jangan lihat kepada kecilnya dia. Balinzur ila miqdarihi, tapi lihatlah kepada harga daripada waktu. Wa ila ma yu'tillahu fihi lil 'abdi, dan lihatlah kepada bagaimana Allah memberikan waktu kepada manusia ini untuk dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk kenikmatan kehidupan akhirat. Fal anfasu jawahir, waktu itu adalah permata. Wa hal ra'aita ahadan yarmi jawharatan ala mazbalah, adakah kamu melihat orang melempar permata ke dalam tong sampah? Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan waktu adalah permata. Adakah kamu lihat dalam hidup ini orang buang permata? Ada cincin emas kejap batung bro. Kalau ada orang seperti itu berarti apa? Gila. Maka berarti kalau ada orang buang-buang waktu dalam hidup ini, tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk memperbanyak amal saleh, ini orang adalah orang yang membuang permata ke dalam tong sampah. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita termasuk orang-orang yang tidak merugi dengan perputaran waktu yang terasa makin begitu cepat, dan kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini nikmat besar yang akan diminta pertanggungjawabannya. Mari kita isi waktu dengan iman dan amal saleh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وصغر الدنيا في أعيننا.
اللهم عظم جلالك في قلوبنا وسخر الدنيا في أعيننا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، اللهم أذقنا لذة طاعتك وختمة دينك، وحرمنا عن معاصيك ظاهرا وباطنا سرا وعلانية أبدا ما أحييتنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا متابعة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. اللهم امن علينا مجالسة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغضة ومناما بقدرتك يا رب العالمين. اللهم امن علينا مرافقة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا وجه نبيك الكريم. اللهم إنا نسألك بنور النبي الكريم وبسر النبي الكريم وبحرمة النبي الكريم حبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.